Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Untuk kali ini saya akan memberikan ulasan tentang bulan Asyura atau lebih dikenal dengan 1 Muharram. Karena di dalam 1 Muharram atau bulan Syuro itu banyak sejarah-sejarah yang bisa meningkatkan spiritualitas kita untuk lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Di dalam Islam memang banyak sekali sejarah-sejarah yang melekat dan bisa kita ambil pelajaran sehingga kita banyak melakukan perbaikan diri, pembersihan diri dengan cara melakukan ibadah-ibadah, meningkatkan kualitas ibadahnya dan melakukan ibadah sunnah-sunnahnya. Namun di dalam masyarakat Jawa juga tidak kalah pentingnya karena bulan Syuro itu sangat disakralkan sekali. Karena di dalam bulan Syuro sangat diyakini bisa meningkatkan energi-energi yang dahulunya sudah menurun bisa ditingkatkan lagi di saat bulan Asyura. Karena di bulan Syuro itu ada rahasia yang mungkin setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda. Sehingga banyak para spiritual melakukan tirakatan, melakukan pengamalan keilmuan untuk pembersihan diri, untuk meningkatkan power keilmuannya, dan juga banyak yang melakukan tirakat-tirakat dengan cara puasa, dengan cara merapal mantra, berzikir, dan juga tirakatan dengan tidak tidur atau keliling dengan cara ngangklang atau dengan cara keliling di lokasi satu perkampungan dengan niat tujuannya untuk memperbesar power dari keilmuan yang dimiliki. Dengan cara berkeliling bisa menarik energi-energi dari alam semesta, bisa menyatu pada diri kita sehingga meningkatkan kualitas keilmuan kita. Ada juga yang dengan cara berpuasa, tujuannya untuk membersihkan diri sehingga setelah diri kita, batin kita bersih, energi-energi yang positif itu akan mudah membesar dengan cara berpuasa. Ada pula dengan ritual-ritual yang lain berzikir, tujuannya yaitu sama, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Namun bagi kalangan para spiritual itu memiliki tata cara yang berbeda dan itu tidak perlu diperdebatkan karena mereka memiliki pengetahuan yang berbeda dan pengalaman yang berbeda sesuai apa yang mereka yakini. Bagi diri saya sendiri juga memiliki tata cara yang berbeda juga karena saya setiap bulan Syuro juga melakukan ritual-ritual yang sama, yang tidak bertentangan dengan ajaran baik di agama maupun di keilmuan yang lain. Sehingga apa yang saya lakukan tujuannya juga sama, yaitu untuk membersihkan diri dan berharap permohonan kita bisa diterima dan bisa mendekatkan lagi kepada Sang Pencipta sehingga apa yang menjadi hajat-hajat kita, energi kita, keilmuan kita bisa lebih meningkat lagi, lebih besar lagi dan bisa dimanfaatkan bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Untuk para spiritual ada yang melakukan dengan tata cara berpuasa karena tujuannya yaitu untuk membersihkan diri dengan cara berpuasa, berharap setelah diri kita bersih, energi akan lebih meningkat. Ada pula yang melakukan dengan tata cara menahan diri untuk tidak tidur. Tujuannya juga sama, supaya
membuang energi-energi negatif, memasukkan energi positif agar supaya energi yang kita lakukan, yang kita miliki bisa semakin membesar dan meningkat. Juga yang melakukan dengan cara berkeliling di salah satu kampung agar bisa menyatu dengan energi alam sehingga energi kita akan semakin besar. Jadi apapun tata caranya, tujuannya mungkin sama, yaitu untuk menarik energi positif kepada diri kita supaya meningkatkan spiritualitas kita, bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, sehingga apa yang kita panjatkan mudah terkabulkan. Namun untuk tata cara saya mungkin bisa berbeda dengan tata cara yang lain, karena saya juga memiliki pengalaman tersendiri. Dan untuk orang Jawa biasanya selain melakukan tirakatan juga melakukan pembersihan diri, pembersihan pusaka, dan peninggalan-peninggalan para leluhurnya untuk dibersihkan. Tujuannya juga sama, setelah bersih menjadi lebih berenergi. Kenapa harus bulan Suro? Karena di dalam bulan Suro, selain ada rahasia-rahasia yang mungkin setiap orang memiliki pengalaman tersendiri, juga energinya akan lebih besar. Karena di bulan Suro, banyak para spiritual melakukan tirakatan, baik yang aliran putih maupun aliran hitam, mungkin juga sama-sama melakukan. Makanya kita juga menggabungkan di bulan Suro itu untuk ikut serta membangkitkan energi kita, semangat kita, supaya lebih meningkat lagi. Malam satu Suro itu biasanya diawali dari setelah maghrib. Jadi setelah menginjak maghrib, itu satu Suro sudah mulai berjalan. Dinamakan malam satu Suro. Di dalam malam satu Suro itu banyak orang-orang para spiritual melakukan ritual-ritual, zikir-zikir, dan pembacaan doa-doa baik mantra maupun berzikir-zikir menyebut nama Sang Pencipta dengan bahasa-bahasa yang mereka gunakan sendiri. Namun bagi saya pribadi, untuk tata cara melakukannya yaitu melakukan puasa minimal 1 hari, kalau memang itu mampu untuk melakukan puasa. Dan tata cara melakukan puasa kita lakukan seperti puasa pada umumnya, ya, kita melakukan sahur pada sebelum subuh, lalu siangnya kita puasa sampai maghrib kita berbuka. Dan di dalam puasa itu kita sertai dengan tirakat tidak tidur, minimalnya juga 1 hari 1 malam. Itu akan lebih bagus sekali jika kita mampu melakukannya, karena itu dinamakan puasa pati geni. Dan kalau memang Anda mampu, bisa dilakukan dengan puasa 3 hari, baik itu puasa mute, puasa biasa, ataupun puasa bilaru, puasa yang menghindari makanan dari yang bernyawa, itu juga bisa Anda lakukan. Dan untuk malam-malam yang terakhir atau malam ketiganya, Anda bisa puasa pati geni. Kalau memang Anda mengambil selama 3 hari. Dan untuk bacaannya, yang dibaca adalah semua keilmuan yang pernah kita pelajari. Karena tujuannya untuk membersihkan dan meningkatkan energi keilmuan kita yang sudah kita pelajari. Kalau memang kita memiliki satu amalan, kita fokus satu amalan itu untuk dibaca. Baik secara berdiam diri, duduk, maupun dengan cara berjalan untuk menghindari ngantuk supaya tidak tertidur.
Kalau memang memiliki satu amalan, Anda bisa mengambil waktu jam 12 tengah malam, Anda bisa duduk membaca amalannya semampunya, nggak perlu terlalu banyak-banyak kalau memang nggak mampu, supaya tidak tertidur, tidak terlalu capek duduk. Kalau capek duduk nanti larinya akan tertidur. Kalau memang amalannya cuma pendek, Asmaul Husna yang pendek-pendek, kita amalkan ya cukup 1000 saja juga cukup. Mungkin membutuhkan waktu hanya beberapa menit saja. Kalau memang mau melakukan lebih banyak juga nggak masalah, itu akan lebih bagus lagi. Yang penting kita harus menjaga supaya kita tidak tertidur. Dan kalau memang amalannya itu lebih dari satu, kita bagi. Jangan terlalu diperbanyak. Yang penting dalam satu malam itu terbaca semuanya. Yang minimalnya kita baca sebanyak, jika amalannya pendek baca 100 kali, jika amalannya panjang baca 41 kali atau 11 kali. Yang penting semuanya keilmuan itu dibaca. Kalau ada sampai ada 10 amalan, ya kita bagi waktunya. Kita bagi waktunya dengan cara mengurangi jumlah yang diamalkan. Untuk menambah jumlah amalan, kalau memang mau meningkatkan lagi dengan cara berjalan, dengan cara duduk santai, itu juga nggak masalah, juga akan lebih bagus. Jadi kita membacanya melalui zikir hati, dengan hati kita nggak apa-apa. Kita sambil jalan-jalan keliling, atau sambil duduk nyantai, atau sambil pegang HP, tapi jangan terlalu lama-lama supaya tidak fokus kepada tontonan. Jadi kita fokus kepada keilmuan yang kita amalkan. Jadi tujuannya apa? Supaya semua keilmuan yang kita pelajari itu memiliki power yang sama, bisa memperbesar keilmuan. Saat inilah waktunya yang tepat untuk mengasah keilmuan kita, untuk membersihkan diri kita, supaya power kita akan semakin meningkat. Jadi kalau tahun lalu kita belum melakukan, tahun ini kita sempatkan untuk melakukan. Jangan sampai tidak melakukan, karena satu surah hanya kita temukan setahun sekali, jadi sangat disayangkan kalau kita tinggalkan. Jadi itu cara melakukan diato bulan satu surah. Dan kalau saya pribadi biasanya saya akan mengamalkan amalan itu dengan cara duduk sebentar, entah itu ngambil satu jam atau 2 jam. Setelah itu saya akan keliling, mungkin dari jam 12 mulai melakukan, jam 2 jam, jam 2 saya mulai keliling, entah itu 1 jam atau 2 jam keliling, yang penting menghindari dari ngantuk. Kelilingnya itu biasanya saya nggak sampai satu kampung, tapi cari tempat-tempat yang sunyi supaya lebih konsentrasi, dan kita bisa merasakan energi-energi alam. Jadi akan semakin memiliki daya kepekaan yang tinggi. Itu sangat bagus sekali. Daripada kita duduk nanti kita tertidur. Dan juga jika memang Anda memiliki amalan-amalan dengan tata cara yang berbeda, itu juga nggak masalah Anda amalkan sesuai tata caranya yang diajarkan oleh guru-guru Anda. Itu juga bagus. Yang penting intinya jangan lewatkan bulan satu surah ini, karena ini kesempatan bagi para pengamal-pengamal keilmuan, para spiritual untuk membersihkan diri atau membersihkan keilmuan-keilmuan yang negatif, terhalang oleh energi negatif sehingga sulit diperbesar energinya. Dan pada bulan Asyura ini kita manfaatkan untuk membersihkan keilmuan-keilmuan dan diri kita dari energi negatif, supaya energi positif akan masuk dan menjadi energi yang sangat besar. Jadi seperti itu untuk tata caranya. Jika memang ada pertanyaan, ada yang kurang paham, atau ada yang belum saya sampaikan, Anda bisa tanyakan di kolom komentar,
maupun Anda bisa melalui WhatsApp jika memang memiliki nomor saya. Bisa konsultasikan. Saya akan menjawab sesuai apa yang Anda tanyakan. Jadi setiap keilmuan memang memiliki tata cara yang berbeda dan setiap guru memiliki tata cara yang berbeda juga. Namun di dalam bulan Suro, semua para spiritual berharap bisa lebih bersih dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa meningkatkan power dari energi yang kita miliki, baik yang sifatnya itu kebatinan maupun yang sifatnya itu peninggalan seperti pusaka, keris dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di dalam bulan Suro nanti kita bisa melakukan tanpa ada halangan, sehingga kita bisa melakukan dengan sempurna. Kalaupun Anda melakukan dengan cara berjamaah, itu juga lebih bagus. Jadi kita bisa menyatukan satu energi dalam satu jamaah, sehingga kita akan lebih mudah mengakses energi-energi dari alam semesta. Seandainya pun mau melakukan dengan sendirinya juga lebih bagus. Itu tergantung Anda mau mengambil yang mana, itu silakan Anda pakai cara yang sesuai. Namun bagi saya biasanya itu melakukan dengan cara bersamaan. Kalau memang ada, kalau nggak ada saya akan melakukannya dengan cara sendiri-sendiri. Oke, sekian dulu apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini bisa meningkatkan lagi semangat juang untuk lebih meningkat lagi, semangatnya lebih kuat lagi, sehingga tidak akan kendor setelah melakukan amalan di bulan Suro ini. Jadi sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Ambil sisi baiknya, jadikanlah sebuah tuntunan, dan jika ada yang tidak baik, buang, jangan dipakai, jadikanlah sebuah tontonan. Oke, terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.